Foto wanita ini belakangan sempat viral di sosial media, namun kisah tragis menimpa dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang menyangka video wawancara dengan wanita bernama Magdalena Aguilar ini, menjadi momen terakhir dirinya sebagai seorang ahli gizi di Taxco, Meksiko. Ia dikenal sebagai seorang ahli gizi yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat yang mengalami gizi buruk secara gratis. Namun, kebaikannya harus dibalas dengan kematian yang tragis. Magdalena Aguilar Romero, berusia 25 tahun, merupakan ibu dari 2 anak dan berprofesi sebagai ahli gizi ini, diketahui meninggalkan rumahnya di Barrio de los Jales, Taxco, Meksiko, pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2018, untuk pergi bekerja. Pada pukul 5:30 sore waktu setempat, Magdalena menghubungi ibunya, Maria de los Angeles Romero, dan memberitahunya bahwa Magdalena akan menemuinya nanti di gereja, usai menjemput anak-anaknya di rumah mantan suaminya, Cesar Gomez Arquiniga. Meski keduanya telah berpisah, namun Magdalena dan Cesar sepakat untuk mengasuh kedua anaknya yang kala itu masih berusia 4 dan 6 tahun bersama-sama. Namun, hingga malam tiba, Magdalena tak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Keluarga Magdalena mencoba menghubungi ibu Cesar yang juga mantan ibu mertua Magdalena, Sylvia Arquiniga Valadares. Menurut keterangannya, Magdalena pergi dari rumahnya pada jam 10 malam, namun tak membawa anak-anak. Keluarga pun berusaha mencari keberadaan Magdalena dengan menyebarkan selebaran foto Magdalena beserta ciri-ciri dan pakaian yang dikenakannya terakhir sebelum menghilang. Seminggu pun telah berlalu, namun belum ada kabar tentang keberadaan Magdalena. Keluarga dan teman-temannya memulai pencarian mereka dan pergi ke Kementerian Umum untuk meminta pihak berwenang menggeledah sebuah gedung kecil bekas bar makanan ringan, di pusat kota Taxco de Alarcón, Guerrero. 9 hari kemudian, pada tanggal 24 Januari tahun 2018, ketika pihak keluarga dan kerabat Magdalena berencana berdemonstrasi untuk menuntut penggeledahan, namun pihak berwenang telah mendatangi lokasi. Tak berselang lama, polisi mendapati hal mengejutkan di lokasi. Di tempat dengan lebar 3 meter dan panjang 5 meter, dengan gerbang tanpa nama bisnis ini, polisi menemukan kursi dan meja berwarna putih, beserta panggangan 3 tungku, di mana terdapat panci timah di atasnya yang berisi daging manusia seperti kaki dan tangan yang sudah matang. Sedangkan, di lantai dekat kompor, terdapat kantong plastik berwarna hitam yang terdapat panggul korban dengan kondisi sudah matang dan di dalam lemari es ditemukan sisa tubuh yang setengah beku. Diketahui bahwa gedung tersebut merupakan milik mantan rekan Cesar berinisial M yang kemudian dialihfungsikan oleh Cesar sebagai pusat botani. Tim forensik kemudian memindahkan jasad tersebut ke layanan medis forensik, Semovo, di Iguala, sebelah utara Guerrero. Polisi lalu memanggil ibu Magdalena untuk mengkonfirmasi temuan mengejutkan ini. Dengan kondisi korban yang mengenaskan ini, ibu Magdalena yakin bahwa jasad yang dilihatnya ini adalah benar putrinya. Dari hasil otopsi, korban meninggal karena sesak napas dengan cara digantung dan kemudian jasadnya dipotong-potong. Mirisnya, menurut keterangan dari pihak berwenang, kejahatan tersebut dilakukan di depan kedua anak Cesar dan Magdalena. Polisi kemudian mendatangi kediaman orang tua Cesar dan menangkap ibu Cesar, Sylvia Arquiniga Valadares. Sayang, polisi tak mendapati keberadaan Cesar di lokasi. Pihak Interpol kemudian merilis status DPO atas Cesar. Pada tanggal 6 Desember tahun 2019, dalam sidang individualisasi sanksi dan reparasi kerusakan, Pengadilan Acara Pidana menjatuhkan hukuman penjara selama 40 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan perempuan, dan denda untuk perbaikan kerusakan kepada Sylvia. Hal ini diputuskan karena Sylvia diduga kuat turut serta membantu menghilangkan jejak kriminal putranya. 2 tahun pun berlalu, namun polisi belum bisa menemukan keberadaan Cesar. Imbalan sebesar 500.000 peso pun ditawarkan bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Cesar. Keluarga Magdalena pun sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi, maupun terhadap pemerintah, namun mereka percaya, Cesar cepat atau lambat akan membayar semua perbuatannya. Hingga di bulan April tahun 2022, YouTuber yang dikenal dengan konten kasus kriminal, Paul Lando, menceritakan bahwa keluarga Magdalena menghubunginya untuk menyebarkan cerita tentang Magdalena. Video tersebut pun mencapai lebih dari 200.000 penayangan. Paul meminta kepada penonton untuk bersama-sama menemukan Cesar. Hingga kemudian di tanggal 7 Juli tahun 2022, Cesar berhasil ditangkap oleh petugas polisi kota di kawasan wisata Tijuana, pada Rabu malam, di Gang Juan Bosco,
antara Jalan Revolution dan Jalan Six. Pria berusia 36 tahun itu tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki sesar atas tuduhan femisida, atau pembunuhan pada seorang wanita atas dasar genderitas. Menurut laporan yang dirilis bulan lalu oleh pemerintah Meksiko dan Badan PBB untuk Perempuan, pembunuhan terhadap perempuan atau disebut juga dengan femisida di negara tersebut, telah meningkat tajam dalam 1 dekade terakhir setelah mengalami penurunan selama 2 dekade. Guerrero dinobatkan sebagai negara bagian Meksiko dengan tingkat femisida tertinggi kedua pada tahun 2016, di mana berdasarkan data, setidaknya ada 7 kasus pembunuhan setiap harinya. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.